Halo semuanya, selamat datang lagi bersama saya. Kali ini kita akan melakukan video pembelajaran perdata mengenai once prestasi. Kali ini kita akan membahas kasus once prestasi atau pelanggaran perjanjian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 370 tahun 2024. Selanjutnya adalah ada permasalahan. Permasalahan dalam perkara ini bermula dari perjanjian kerjasama antara PT Mahardika Cipta Nusa sebagai penggugat dan CV Global Indo Sukses Makmur sebagai tergugat. Nah, pada tanggal 28 Februari 2019, PT Mahardika Cipta Nusa sebagai penggugat sebagai distributor resmi pelumas Pertamina di Kepulauan Riau menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran dengan CV Global Indo Sukses Makmur tergugat untuk mendistribusikan pelumas di wilayah Tanjung Balai Karimun. Nah, pada tanggal 24 April 2019, tergugat memesan 17 jenis pelumas melalui purchase order. Kemudian sebagian pesanan tersebut dikirimkan dengan invoice senilai 905.787.000. Tergugat tidak membayar 150 juta pada November 2019 dan tidak melunasi sisa utang sebesar 755.787.000 meskipun telah diberikan waktu dan somasi berkali-kali. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan 2 kali somasi pada Juli 2024. Tergugat sempat menyatakan akan menyicil tetapi tidak pernah melaksanakan janjinya. Akhirnya sang penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam. Selanjutnya ada aturan. Pertanyaan, apakah tindakan ini termasuk once prestasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat aturan hukumnya. Pertama, pada pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan wajib mengganti rugi dan bunga. Kedua, pada pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa once prestasi terjadi bila ada perjanjian yang dilanggar dan kelalaian yang berlanjut. Dan ketiga, pada pasal 1320 menetapkan syarat sah perjanjian. Ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, dalam perjanjian disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan maksimal 60 hari setelah invoice diterbitkan dengan toleransi tambahan selama 30 hari dan bunga akan dikenakan jika lewat dari tenggat waktu yang ditentukan itu. Nah, yang ketiga ada analisis. Pada 24 April 2019, CV Global Indo memesan pelumas total nilai dari 905 juta. Barang dikirim sesuai permintaan dan invoice diterbitkan pada tanggal 29 April 2019. Namun, hingga perkara diajukan ke pengadilan, tergugat hanya membayar 150 juta rupiah. Sisanya sebesar 755 juta rupiah tidak dibayarkan, meski sudah dilakukan 2 kali somasi. Dalam perjanjian tersebut, bila pembayaran lewat dari waktu yang ditentukan, tergugat harus membayar bunga. Bunga sebesar 1,5% per bulan dihitung dari bulan Juni 2019 hingga Agustus 2024 menghasilkan denda lebih dari 702 juta rupiah. Ditambah biaya pengacara sebesar 100 juta rupiah. Total kerugian dialami penggugat mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Bukti berupa perjanjian PO atau pre-order, invoice, surat somasi, serta kesaksian 3 orang saksi memperkuat posisi hukum penggugat. Selanjutnya adalah putusan. Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa tergugat telah melakukan once prestasi atau pelanggaran perjanjian. Tergugat diwajibkan membayar seluruh kerugian secara tunai, termasuk sisa pembayaran, bunga keterlambatan, dan biaya hukum. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian yang sah secara hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi pihak yang lalai. Jadi, mari kita simpulkan. Once prestasi ini melanggar pasal 1239, 1243, 1320 KUH Perdata. Nah, dalam kesimpulan ini tergugat terbukti melakukan once prestasi dan wajib membayar ganti rugi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran hukum berikutnya.